Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu jamaah salat fardu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai ta'lim ini dengan membacakan Ummul Quran. Al-Fatihah. Kita masih melanjutkan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fase selanjutnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melintasi langit pertama kemarin sudah, langit kedua, langit ketiga. Sekarang di langit keempat. Di langit keempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Nabi yang bernama Idris. Nabi Idris ini adalah Nabi bapak manusia mengenai tulis, menulis dan membaca. Ini kelebihan mukjizat yang diberikan kepada Nabi Idris alaihi salam. Dalam beberapa riwayat ada yang unik mengenai Nabi Idris ketika dia dialog dengan iblis. Lagi dia asik menjahit, datang iblis yang berubah wujud seperti bentuk orang tua yang sangat tua seperti itu. Datang membawa sebutir telur dan bertanya kepada Nabi Idris, "Ya Idris, sanggup tidak Allah memasukkan bumi yang besar ini ke dalam telur yang kecil ini?" Ini sebenarnya kajiannya yaitu mengenai kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini, kita tidak perlu menjawab. Kalau seandainya kita katakan sanggup, karena tidak pertanyaannya tidak tepat memasukkan bumi yang sebesar ini ke telur. Kalau kita tanyakan tidak sanggup, berarti Allah itu ajazun, lemah, tidak mungkin. Jadi kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala itu ta'alluq. Sedikit agak sulit dipahami, tapi bagi yang sudah pernah nyantri dan pernah belajar mengenai asma was sifat, insyaallah bisa. Kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala itu padanannya, tempatnya, makomnya itu kepada yang bisa terjadi seperti itu. Dan dia tidak menjawab. Dan Idris sadar betul bahwa ini bukan manusia, bukan orang yang ingin bertanya. Apa yang dilakukannya, diambilnya jarum itu, ditusuknya matanya. Jadi pimpinan-pimpinan farasayatin itu iblis dengan nama, ada mengatakan Mujazil, ada yang menamakan Azazil, itu matanya buta sebelah. Jadi kalau misalnya ada di antara seseorang kita temui, dia bertanya bukan dalam rangka ingin menuntut pemahaman, tapi ingin mengelabui, sifat-sifatnya itu tak jauh dengan sifat iblis.
Iblis itu diambil dari akar kata abalasa yublisu, orang yang berputus asa tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, melanjutkan perjalanan ke langit kelima. Di langit kelima ini menguatkan keyakinan kita bahwa Nabi itu bukan 25, banyak. Kemarin kita sudah sampaikan 125 Nabi dan Rasul. Di langit kelima ini Harun berjumpa dengan Harun. Harun ini siapa? Saudara dari Musa. Seperti itu. Bagaimana ciri fisiknya? Orangnya sederhana, tinggi, punya jenggot. Kalau saya lihat jenggot-jenggot jamaah tak sepanjang beliau. Beliau itu jenggotnya bukan sampai segini, hampir sampai ke pusatnya. Hampir sampai ke pusatnya. Jadi kita lihat kalau seandainya jamaah mau berjenggot, silahkan. Ini tidak ada masalah seperti itu. Tapi Harun ini adalah doa Nabi Musa yang dikabulkan oleh Allah. Jadi untuk mengajak kebaikan ini terkadang kita tidak bisa sendirian. Tidak bisa istilah one man one show. Saya sanggup menyelesaikan seluruhnya. Tidak bisa. Nabi Musa itu sedikit agak terganggu kalamnya. Kenapa? Karena waktu kecil Nabi Musa itu dipilih. Entah bagaimana Firaun ini pengen juga rupanya dia menimang-nimang baik. Ditimang sama dia. Musa kecil ini udah geram juga nengoknya. Ditariknya ini jambutnya sakit rasanya. Hampir dia mendiamnya parah. Sembelih lagi gitu. Udah kata Asia, jangan dulu. Dia belum tahu itu. Kamu merasakan sakit atau tidak? Tuh bagaimana ngetesnya? Ayo kita tes. Diambil dua tempat. Tempat yang satu diisi emas, tempat yang satu diisi bara api. Namanya anak-anak, karena dilihat dia berkilau, maka diambilnya bara api itu, dimakannya. Nah, tak sempat, habis itu dibuang, sedikit terganggu kalamnya. Jadi dia ketika ingin berhadapan dengan Firaun, tolong di dalam Al-Quran, waja'al waziran min ahli. Ya Allah, saya ini tidak sebagus Harun bicara. Harun itu bahasanya diplomatis, enak, nyambung gitu. Kalau saya nanti, saya tak sanggup ini. Ya itulah. Jadi untuk melaksanakan suatu kebaikan ini, kita harus punya kawan. Naik langit yang ke-6. Di sini berjumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa ini yaitu julukannya Kalamullah. Bagaimana Nabi Musa? Nabi Musa itu mi'rajnya yaitu berpuasa di Bukit Tursina. Berapa hari? 30 hari. Entah bagaimana 30 hari itu terasa rasa dia. Bau mulutnya itu ketika puasa sudah tidak enak. Padahal Allah ingin menilai Musa dari tunduk dan patuhnya. Diambilnya kayu ara. Sekarang ini kayu siwak. Itu digosokkannya. Datang perintah, tidak bisa. Jadi satu kali Nabi Musa itu melaksanakan satu kesalahan, bukan salah sebenarnya, bukan salah. Kalau dari sisi hukumnya, kalau seandainya kita puasa, kita bersiwak, tak juga batal puasanya. Tapi bagi Nabi ketika mereka melakukan satu kesalahan, itu harus ditambah. Berapa hari? Satu kesalahan disuruh puasa 10 hari. Kita tak sanggup nih, tak makan, tak minum. Berapa hari? 40 hari, 40 malam. Saya lihat wajah-wajahnya, jangankan 40 hari,
puasa Ramadan itu pun berarti mana besok kita besok. Jadi itu. Nah, Nabi Musa ini orang yang sangat luar biasa, perkasa, kuat. Bagaimana kekuatannya? Nah, ini sekedar asbab saja. Pada prinsipnya dia tak nyaman bersama Firaun. Ini juga memberikan pelajaran sama kita. Tidak semua orang yang bergelimang harta itu hidupnya tenang. Kalau seandainya harta itulah yang menjadi patokan kebahagiaan seseorang, lihatlah Nabi Musa. Kurang apa lagi dia itu? Ayah angkatnya Firaun, tapi tak nyaman dia. Dia melihat ketidakadilan. Akhirnya dilihatnya seseorang berantem, dilerai sama dia. Malah ditantangi. Satu kali tonjok saja. Satu kali tonjok, tang, mati. Kalau pukul-pukul kita tak sebanding lah. Kita tonjok orang tambah kuat pula dia makan. Kita yang takut. Tapi Nabi Musa seperti itu. Mana lagi? Setelah dia lari dari pengejarannya, dia terduduk. Dilihatnya orang pada antri. Pekerjaan orang pada saat itu mengembala kambing. Nah, anak Nabi Shu'aib ini lagi antri. Kenapa? Yang laki-laki dahulu. Ditanya, loh, kenapa antri? Kami perempuan, gak bisa duluan. Laki-laki dulu yang ambil air untuk meminumkan hewan ternaknya. Ada gak yang bisa saya bantu? Kalau seandainya Tuhan bisa, itu ada sumur, tapi sumur itu tertutup dengan batu. Tak ada yang sanggup mengangkatnya. Nabi Musa yang angkat saja. Seperti itu. Jadi Mi'raj ini, fase-fase ini sebenarnya menunjukkan kepada kita, kembali kami sampaikan lagi, bahwa Mi'raj Nabi Muhammad SAW itu dengan ruh dan jasad. Bukan ruhnya saja. Kenapa? Karena bahasanya di situ bi'abdihi. Kalau kata bi'abdihi itu komplit, ada fisik yang seperti kita ini beserta ruhnya. Tapi kalau hanya sekedar ruh, ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Allah memulai kalamnya dengan kata-kata bi'abdihi. Insyaallah besok akan kita sampaikan di langit ketujuh sama siapa dia berjumpa. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Kita tutup majlis yang mulia ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum